Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eyang Gondrong dari Ngawi, Jawa Timur telah mengikuti kelas 3-in-1 di Sanggar Satvika Akademi Indonesia dan mendapatkan sertifikat hipnotis. Syukron ila murabbi rohina Hadratil Mukarram Syekh Ahmad Shadiq. Dalam kehidupan yang heterogen ini, siapapun, bagaimanapun, dan dimanapun, serta kapanpun harus tetap bertahan untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, saya mengizinkan kuasa ilahi berlaku dan bekerja atas diri saya untuk memenuhi setiap kebutuhan, menyelesaikan setiap permasalahan, dan mewujudkan setiap keinginan, cita-cita, doa, dan harapan. Karena itulah kita bisa bertahan, tumbuh, dan berkembang. Daftarkan diri Anda di Satvika Hipno Academy sekarang juga. Pendaftaran dibuka setiap bulan. Selamat bergabung, mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kuat, segar bugar, sukses, dan sejahtera, berkecukupan dan berkelimpahan rezeki. Tentunya untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua, lahir dan batin. Amin. Sahabat Satvika Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya, Elia Aristantia, dari tim profesional hipnoterapi Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia, Kota Sintang, Kalimantan Barat. Sahabat Satvika, bersama audio ini saya mengajak Anda untuk sharing cara mengatasi stres atau pikiran negatif, yang mana dengan pikiran negatif ataupun stres Anda pada akhirnya menyebabkan penyakit fisik. Nah, berhati-hatilah dengan stres, karena stres bisa menimbulkan gangguan psikosomatis. Penyakit pun bisa bermunculan atau bahkan memperparah gejala atau tanda-tanda penyakit fisik lainnya. Psikosomatis terdiri dari dua kata, yaitu pikiran atau psiki dan tubuh atau soma. Gangguan psikosomatis adalah penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh, di mana pikiran mempengaruhi tubuh hingga penyakit muncul atau diperparah. Dengan kata lain, istilah gangguan psikosomatis digunakan untuk menyatakan penyakit fisik yang diduga disebabkan atau diperparah oleh faktor mental seperti stres dan rasa cemas. Sedangkan dalam istilah psikologi, psikosomatis atau penyakit fungsional merupakan kondisi yang menyebabkan rasa sakit dan masalah pada fungsi tubuh, walaupun tidak tampak kelainan pada pemeriksaan X-ray atau tes darah. Nah, bagaimana
pikiran bisa mempengaruhi penyakit. Seperti diketahui, pikiran dapat menyebabkan munculnya gejala fisik. Contohnya, ketika merasa takut atau cemas, bisa muncul tanda-tanda seperti denyut jantung jadi cepat, jantung berdebar-debar, atau palpitasi, mual atau ingin muntah, gemetaran atau tremor, berkeringat, mulut kering, sakit dada, sakit kepala, sakit perut, napas menjadi cepat, nyeri otot, atau nyeri punggung. Gejala fisik tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas impuls saraf dari otak ke berbagai bagian tubuh. Selain itu, pelepasan adrenalin atau epinefrin ke dalam aliran darah juga bisa menyebabkan gejala fisik di atas. Hingga kini, bagaimana persisnya pikiran bisa menyebabkan gejala lainnya dan mempengaruhi penyakit fisik yang sebenarnya, seperti ruam, tekanan darah, dan lain-lain, belum diketahui dengan jelas, atau bisa jadi karena impuls saraf yang arahnya menuju bagian-bagian tubuh atau otak yang diduga dapat mempengaruhi sel-sel tertentu dari sistem kekebalan tubuh. Tapi ini semua masih belum dipahami benar. Penyakit karena psikosomatis. Pada penderita gangguan psikosomatis, setiap penyakit fisik pasti ada pengaruh dari sisi mental. Ini karena cara orang bereaksi dan mengatasi suatu penyakit sangatlah bervariasi. Sebagai contoh, beberapa orang mungkin tidak merasa terganggu ketika mengalami ruam psoriasis atau kondisi kulit kronis yang menyebabkan sel-sel kulit tumbuh terlalu cepat. Namun, penyakit ini bisa membuat orang lain merasa tertekan dan penyakitnya pun bahkan terasa lebih menyakitkan. Penyakit mental bisa jadi juga akan berpengaruh pada fisik seseorang. Ketika menderita penyakit mental, Anda mungkin jadi tidak bernafsu makan, malas beraktivitas, atau bahkan enggan mengurus diri sendiri. Akibatnya, masalah atau penyakit fisik pun jadi bermunculan. Beberapa penyakit fisik seperti eksim, hipertensi atau tekanan darah tinggi, radang perut, penyakit jantung, psoriasis, sakit pinggang bagian bawah, itu dianggap sangat rentan ditimbulkan atau diperparah oleh faktor mental seperti stres dan rasa cemas. Namun, ada juga penyakit yang susah diklasifikasikan sebagai gangguan psikosomatis atau bukan. Contohnya, ulcus pepticum atau peptic ulcer atau luka menyakitkan pada lapisan lambung atau bagian pangkal usus kecil. Dan irritable bowel syndrome atau IBS yang lebih dikenal dengan gangguan umum atau iritasi pada usus besar, yakni kolon, yang sering menyebabkan kram, nyeri perut, kembung, gas, diare, dan sembelut. Bahkan yang lebih parah bisa mengakibatkan kanker usus. Ketika faktor mental memunculkan gejala penyakit, tetapi penyakit itu sendiri tidak bisa ditemukan atau dideteksi, atau mengeluh sakit yang tidak sesuai dengan gejalanya. Nah, keadaan ini juga dikelompokkan dalam gangguan psikosomatis.
Jangan terkecoh antara gangguan psikomatis dengan gangguan istilah penyakit psikosomatis atau yang dikenal sebagai gangguan somatoform. Dalam penyakit psikosomatis, pikiran mendominasi fisik dan bisa diatasi dengan penggunaan kekuatan sugesti, berpikir positif, dan tekad yang kuat untuk mengatasi masalah fisik. Pada gangguan psikosomatis, gangguan mental merupakan peranan penting dalam perkembangan penyakit fisik. Sedangkan dalam gangguan somatoform, gangguan mental dianggap sebagai satu-satunya penyebab dari penyakit fisik. Gangguan psikosomatis diduga dapat diatasi atau diringankan dengan psikoterapi, mengonsumsi antidepresan atau obat penghilang rasa sakit non-narkotika, latihan relaksasi, teknik distraksi atau pengalihan, atau dengan cara akupuntur, hipnosis, transcutaneous, electrical nerve stimulation atau TENS, dan fisioterapi. Kerjasama antara dokter dan spesialis kesehatan mental paling sering dilakukan guna membantu mereka yang mengidap gangguan psikosomatis ini. Psikosomatis dapat diatasi dengan menjelaskan pada klien bahwa stres dapat membuat gejala menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, bantu klien meredakan stres agar dapat meningkatkan kesehatan mereka. Membangun ikatan kepercayaan dengan pasien. Fokus pada aspek kognitif dan emosional pasien. Membantu klien meredakan pikiran yang berlebihan, perasaan dan perilaku yang berkaitan dengan gejala penyakit yang dialami, dan meminta mereka untuk melacak hal apa yang memperburuk gejala yang mereka alami. Psikosomatis bisa juga diatasi dengan cara membantu klien zikir dan meditasi, serta meminum obat antidepresan. Nah, di Satvika Hipnosis Indonesia bisa membantu Anda dalam meringankan segala masalah yang Anda alami, baik masalah mental seperti mudah marah, ketidakpercayaan diri, emosi yang tidak terkendali, dan masalah pikiran seperti gampang stres, yang mana dengan stres Anda bisa menghadapi berbagai macam penyakit yang akan timbul di diri Anda. Dan masalah perasaan yang tidak mengenakan, yang galau, yang mana dengan perasaan tersebut bisa mengganggu kenyamanan dan ketenangan Anda dalam menjalani hari-hari Anda. Nah, tunggu apa lagi? Jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Sanggar Satvika Hipnosis Indonesia. Mari bersama mengedukasi bangsa, mantap jiwa, bebas dan merdeka, back to our Satvika. Bersama saya Elia Aristantia. Wassalam. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut
yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Himno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our